Menurut data Polda Jabar, hingga November 2021, jajaran kepolisian di daerah Jawa Barat menerima 300 laporan kasus KDRT. Beberapa di antaranya yang menjadi sorotan seperti di Kabupaten Bandung, terjadi kasus KDRT terhadap istri menggunakan alat tajam. Di Kabupaten Karawang, ada kasus tuntutan 1 tahun penjara pada seorang istri yang sering memarahi suaminya, dan yang paling tragis, di Kabupaten Cianjur, kasus penyiraman air keras terjadi hingga membuat sang istri meninggal dunia. Jika dirata-ratakan, kasus KDRT di wilayah Jawa Barat mengalami kenaikan hingga 15% dibandingkan tahun lalu. Sisi lain, kekerasan pengantar. Tidak hanya kekerasan fisik, kekerasan dalam rumah tangga juga dapat berupa kekerasan verbal, seksual, emosional, dan finansial. Ada banyak penyebab KDRT yang berdasarkan jenis dan tingkat keparahan. Pendahuluan. Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hingga Oktober tahun 2022 sudah ada 18.261 kasus KDRT di seluruh Indonesia. Sebanyak 79,5% atau 16.745 korban adalah perempuan, bersumber dari metronews.com. Problematika kekerasan terhadap perempuan, wujud dan jenisnya makin beragam, serta tingkat usia pun semakin menurun yang menjadi korban. Hal tersebut tentu terjadi karena ada faktor penyebab KDRT. Kekerasan terhadap perempuan tentu ada kondisi ataupun situasi pendahuluannya. Perlu diketahui hal-hal yang menjadi pendahulu terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Pembahasan. Pemikiran maupun pendapat umum tentang kekerasan terhadap perempuan sangat bervariasi. Mari kita lihat kekerasan menurut para ahli. James B. Blue. Kekerasan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang secara brutal sehingga menciptakan tindakan yang primitif. Karena kekerasan selalu ditebar dengan ancaman. Menurut Black, menurutnya kekerasan adalah bentuk perilaku yang dilakukan oleh seseorang secara tidak adil sehingga dianggap sebagai pelanggaran dan tidak pula dapat dibenarkan dari segi apapun. Kolom Bijin, kekerasan adalah tindakan yang agresif dan melanggar hukum karena disertai dengan ancaman dan kerusakan yang merugikan pihak yang berlawanan. N.J. Smelser, menurutnya kekerasan adalah tindakan yang dilakukan untuk melukai pihak lain yang berlawanan dengan gagasan atau pemikiran. Jadi, berdasarkan pendapat para ahli, kekerasan adalah bentuk perilaku secara brutal disertai ancaman kepada pihak lawan sampai melukai. Sedangkan menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, definisi kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, antara lain cemburu. Kecemburuan mungkin berasal dari situasi keuangan seseorang, pekerjaan yang sukses, pendidikan seseorang,
keluarga seseorang, dan banyak lain. Kekerasan ini akan dianggap sebagai sesuatu yang wajar atau benar oleh si pelaku. 2. Kekuasaan yang tidak adil. Karena aspek budaya dan standar di masyarakat tentang otoritas suami sebagai kepala rumah tangga, anggapan bahwa suami lebih berkuasa daripada wanita sering terjadi. Sudut pandang ini dibentuk oleh persepsi lelaki tentang wanita sebagai pelayan suami atau properti, sehingga apapun yang diinginkan suami harus diikuti. 3. Kesalahan dalam menyelesaikan masalah. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga percaya bahwa menggunakan kekerasan adalah satu-satunya cara untuk mempertahankan pasangannya, meskipun faktanya ini tidak benar. 4. Kecanduan. Bahwa orang-orang yang bertindak kasar terhadap pasangan mereka melakukannya saat berada di bawah pengaruh obat-obatan dan alkohol. Karena orang dalam pengaruh alkohol akan sulit untuk menahan emosi sehingga melakukan kekerasan pada pasangan mereka. 5. Gangguan mental. Tidak diragukan lagi bahwa penyakit mental dapat menjadi penyebab kekerasan dalam rumah tangga. Seorang dalam kondisi mental seperti skizofrenia atau gangguan bipolar mungkin merasa sulit untuk mengelola kemarahan mereka. Sementara itu, korbannya kemudian berujung mengalami depresi atau gangguan mood. Solusi. Perlunya pengetahuan dan pemahaman awal terkait kekerasan terhadap perempuan. Maka kenalilah tanda-tandanya. Tanda-tanda kekerasan awal sebagai berikut. 1. Kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi pada siapa saja, baik suami, istri, atau pasangan. Seringkali terkait dengan kondisi ekonomi yang sulit, sehingga mereka yang memiliki finansial yang sangat baik bahkan sampai buruk bisa terjadi. Kekerasan bisa terjadi sejak awal hubungan dan atau di lain waktu, bahkan ketika rumah tangga sudah berjalan lama. Oleh karenanya, penting bagi Anda untuk mengenali tanda risiko kekerasan atau kekerasan dalam rumah tangga yang bisa diamati sejak dini sebagai berikut. Kecemburuan berlebihan pada hal kecil, mempermalukan pasangan, mengontrol semua keputusan keuangan, membuat pasangan merasa bersalah atas masalah dalam pernikahan, melarang pasangan bekerja atau keluar rumah, mengintimidasi pasangan secara fisik, dan lain sebagainya. Itulah sebagian kecil tanda-tanda awal kekerasan terhadap perempuan. Simpulan. Kekerasan terhadap perempuan hakikatnya relasi dua insan, laki-laki dan perempuan. Kualitas relasi melalui komunikasi menjadi sarana meminimalisir, saling mengedukasi dua insan manusia agar membangun kultur martabat manusia, membawa perluasan wawasan nilai kemanusiaan. Ya, itu tadi kupasan tentang kekerasan dalam rumah tangga. Semoga kupasan yang baru saja ini bermanfaat, menambah edukasi, membangun sebuah kultur baru dan wawasan semakin lebih luas. Semoga bermanfaat. Tetap open your mind dan salam